pumping mobil ini yang menarik buat saya karena katanya kalau kita kasih uang 100 juta di muka kita bisa dapat mobil, boleh dipilih nih, expander, Wuling, sama XL7. Nah dengan syaratnya kita harus jadi member GLC. Nah saya jadi member GLC dengan bayar 3.750.000. Kemudian pumping 100 juta ini ditransfer melalui koperasi, rekening koperasi, cash 100 juta. Dan selamanya pumping 99 hari, terhitung dari tanggal saya transfer, let's say 20 Desember, berarti dihitung Januari, Februari, Maret saya sudah harus dapat mobilnya. Nah, saya datang ke sini hanya tujuan sebetulnya untuk ngambil mobil ini. Nah, setelah ulang tahun dari GLC 22 Februari, ada beberapa simbolis diserahkan kunci ke para member yang sudah jatuh tempo. Saya kira itu betul kan? Masih kita merasa ini yakin kalau ini betul. Dan mobil-mobil yang Godco ini terpampang di Nusa Dua itu 100 mobil itu berderet. Saya pikir saya nggak nyangka kalau ini terjadi hal yang istilahnya penggelapan dana. Nah peserta diundang nanti akan mengikuti TOT 3 hari 2 malam pada waktu penyerahan mobil. Nah pulang bawa mobil Mas Godco Expander, Almas ataupun SL7. Setiap bulan peserta akan diberikan dividen berupa uang bensin 3 juta per bulan selama 5 tahun. Dengan catatan BPKB ditahan oleh koperasi, kita akan men-sign MOU Warmek. Kemudian kita semua maintenance juga ini katanya gratis servisnya selama 5 tahun. Mobil dapat dijual suatu waktu jika membutuhkan dana, jual ke koperasi. Tergabung di Godco Auto Club, kemudian mendapatkan lisensi God Travel Service di daerah masing-masing, berhak liburan ke Bali 3 hari 2 malam selama ini ikutin pumping ini. Nah kenyataannya waktu itu bulan April udah jatuh tempo, kita ada 43 peserta di semuanya dalam mobil ini. Jadi boleh katakan 4,3 M sudah ada dana yang masuk. Iya. Ya, jadi yang direalisasikan yang pertama yang udah dikasih simbolis kunci di waktu ulang tahun itu dipanggilnya tanggal 17 Maret. Emang ada tutorialnya, ada mobilnya. Tapi nggak ada tanda tangan MOU, nggak dikasih. Mobil dibawa pulang tanpa SNK. Yang 5 orang ini yang dapat tanggal 17 Maret tanpa SNK, jadi mereka bawa mobilnya juga riskan kan ke daerah masing-masing. Mereka menanyakan ke Pak Bayu, ini gimana nih SNK-nya nggak keluar. Pak Bayu itu siapa? Hah? Pak Bayu itu siapa? Pak Bayu ini sebagai general manager koperasi yang di Jalan Nangka. Koperasi lah Ya ya. dia yang menjalankan segala manajemennya, operasionalnya. Ya. Dan ada timnya pengadaan mobil namanya Pak Mahendra dan Ketut Sudiano, 3 orang ini. Bayu siapa nama lengkapnya? Putu Bayu, ya kan nama lengkapnya Putu Bayu. Sekretaris ya, gitu ya. General manager. Pak Hendra itu sebagai manajer tim pengadaan untuk garasi mobil, pengadaan mobilnya. Jadi mobil kalau datang dari dealer di branding stiker Godco nanti diserahkan ke member. Lanjut. Iya, habis itu saya kan minta hak saya kan, saya datang ke Pak Bayu, saya desep dia, saya. Saat itu juga. Hah? Saat itu juga. Dalam bulan April ini, ya dalam bulan April ini waktu saya udah jatuh tempo Pak, tanggal 6 April sebetulnya jatuh temponya saya udah ada kan mobilnya. Dia bilang wah ini sekarang karena OJK, jadi dia pakai alasan OJK mengeluarkan surat pemberhentian kita tanggal 17 Maret, akhirnya tidak ada aliran dana ke koperasi. Nah oleh sebab itu makanya dana tidak bisa keluar ke dealer-dealer, alasannya begitu. Nah kemarin saya tanyakan lagi sebelum 1 hari keberangkatan polisi, kalau pemanya OJK memberhentikan bukan berarti memberhentikan dana kita tetap ada dong. Nah kemana uangnya itu? Oh dibilang uangnya sudah dibikin digitalisasi, dibeliin satu merupakan aset-aset digital, terus itu nanti akan dikembalikan berupa kripto atau uang dalam tempo secepat-cepatnya, bisa jadi 3 bulan atau 6 bulan terhitung dari bulan ini. Nah terus udah gitu saya bilang kenapa Bali Token nggak dijadiin tempat sarana untuk ini memperlancarkan untuk transaksi mobil. Nggak bisa karena Bali Token belum ada regulasinya, dibilang belum ada direkturnya yang in charge. Nah itu alasannya dia. Bu, apa kaitan Bali Token dengan Goldcoin? Bali Token ini kan ini adalah
anak perusahaannya ini Godcoin yang mana 51% itu adalah sahamnya member katanya Pak Adam. Jadi kita ini disuruh bayar iuran wajib 12 tahun, nanti kita juga akan diberikan hak SEU dari beli token. Jadi beli token ini arahnya itu nanti dia mau ciptakan token ini untuk dipublikasikan membantu ke pariwisataan di Bali. Jadi untuk mengembangkan pariwisata Bali, di mana turis-turis yang datang dari luar negeri itu bisa memakai beli token sebagai diskon voucher, di mana mereka bekerja ke mitra-mitra usaha di hotel A, B, C, itu ada logo beli token. Jadi nanti para turis ini tinggal scan, jadi dia dapat diskon. Let's say umpamanya turis itu harus ke Bali dalam 3 hari dia bayar 5 juta, dengan Bali token dia cuma bayar 3 juta. Nah, itu diskonnya itu makanya ada garasi mobil-mobil Godcoin ini. Kan itu idealnya Godcoin ini diciptakan oleh Adam itu untuk satu mengembangkan sejuta trader yang nanti untuk mengangkat, menggoreng ini Bali coin ini untuk Godcoin ini untuk menjadi harga $1.000 3 tahun yang akan datang. Itu idealnya. Dan dibukalah anak perusahaannya yang ada kaitan dengan wisata, Bali token, Borobudur token, Umroh token. Jadi semuanya itu dibikin, di-create, tapi belum di-launching, belum ada marketnya ini. Jadi anggap aja ini tokennya belum dipublikasikan. Jadi mau ini kan dipromosikan oleh Bali token, khususnya untuk Bali aja Bali token. Tapi yang lain-lainnya sembako token atau apa itu. Ya. Terus ya itu tadi kembali ke modal saya. Jadi saya menuntut hak saya 100 juta ini, kalau tidak ada mobil, tolong kembalikan uang saya berupa cash. Nah ini tidak bisa dijawab oleh Pak Bayu. Sampai saya bilang, Pak Bayu seorang general manager, kenapa tidak bisa ngambil keputusan? Berarti Pak Bayu ini hanya sebagai istilahnya pesuruh aja kan, sebagai pelaksana. Tidak bisa kacung-kacung, tidak ada decision maker. Yang namanya general manager kan ada decision maker. Saya bekas orang hotel, saya marketing director hotel, saya bisa dong memutuskan apa yang saya mau putusin. Ada budget, ada ini. Tapi kalau Pak Bayu general manager nggak bisa putusin apa-apa. Jadi itu aja dia. Terus kembali lagi ke masalah penyertaan dana. Saya ikut penyertaan dana juga. Ada pumping yang namanya pumping charity, itu dipubliskan bulan Januari. Kemudian ada pumping mania, ada pumping regular. Jadi bagi peserta yang ikut pumping mania 100 hari itu dapat SIU-nya 30% dari 30% dari modal. Kalau jual 50 juta dapat 30%-nya 15 juta, jatuh temponya mungkin per bulan 3 bulan. Setelah 3 bulan uang dikembalikan. Nah, jadi singkat kata ini ya, penyertaan dana kita ini setelah OJK keluarkan perintah Zoom meeting 28 Januari kalau nggak salah 3 Februari kita meeting Zoom, OJK dengan tegas mengatakan ketua SOW ini si Pak Togam diberhentikan itu karena ilegal, tidak ada penitipan dana. Karena ini kan sekarang pemerintah lagi menggalakkan nih, semua yang sifatnya penitipan dana itu ilegal. Jadi tidak ada izin. Ternyata izin-izin yang terpampang di koperasi itu di Jalan Sabah itu semuanya adalah fake. Semuanya izin-izin palsu itu. Sudah dicek satu persatu. Nggak ada itu izin-izin itu. Hanya dibuat-buat untuk mengelabui para member supaya percaya dengan gedung yang mewah seperti Jalan Sabah. Itu yang punya Pak Kriana. Pak Kriana ini kebetulan kan itu adalah orang yang dianggap Adam sebagai partner kerja. Diberikan saham atau diberikan shareholder asal gedungnya dipakai. Nah, hasil gedung itu kan hanya untuk mengelabui. Jadi ceritanya ini Godcoin ini membungkus sedemikian bagus ya, dia punya programnya untuk mengelabui para masyarakat supaya ikut member dia. Mulai dari yang kecil dulu, nggak apa-apa, 250.000, 1 juta, sampai yang terbesar 3 juta. Yang arahnya nanti jaringannya itu berbentuk piramida. Piramida istilahnya skema Ponzi. Artinya makin banyak member, itu makin uangnya masuk kan. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena uangnya nggak ada di operasi kan. Di koperasi nggak ada 1 sen pun. Jangankan Pak Bayu untuk membayar gajinya aja mungkin nggak ada untuk di koperasi. Jadi uangnya semua ditransfer ke rekening Adam sendiri. Kebetulan istrinya sebagai bendahara. Nah, Adam ini
nggak tahu kenapa, mungkin saya lihat beberapa media yang lalu, rupanya dari tahun yang lalu juga sudah melakukan aksi penipu. Dia buka satu edukasi untuk syariah Islam, itu juga udah penipuan itu 2015. Terus beberapa tahun yang lalu dia juga udah menipu soal 3,5 M untuk masalah Godcoin ini. Tapi sekarang dia muncul lagi di tahun 2000-2001, nggak ada orang Bali pun yang tahu. Siapa? Batasi perkara kita saja. Oke. Berarti kerugian ibu sampai ini berapa? Jadi biar tak melebar. Kerugian saya 220 juta, Pak. Total ya? Total 100 juta untuk mobil, 50 juta untuk charity, 50 juta untuk pengadaan dana, 20 juta untuk yang Bali token. Berarti ibu dari dana itu udah dapat nggak maksudnya bunga yang dibayarkan maksudnya? Ada satu, yang 10 juta saya ikut itu regulernya yang saya dapat itu 1 juta dalam 10 hari 3 kali, jadi 3 juta. Kemudian yang 50 juta yang 100 hari saya dapatnya cuma 1 kali 15 juta. Selebihnya udah setelah OJK udah berikan, udah tutup, udah nggak ada lagi. Berarti- Nggak ada lagi pencairan SIU itu. berarti ibu ini satunya itu ikut Goldcoin untuk mobil ya? Hah? Untuk mobil ya? Ya, saya mobil sama penyertaan dana. Mungkin Pak Ibu dia mau tambahkan. Ya, silakan ya, tambahkan. Sabar dulu. Terus aja. Bentar ya. Ibu kan sebenarnya harus cek dulu izin-izinnya waktu awal itu. Tapi kenapa Saya di- nggak cek? Wah, saya ini kan dari Amerika, Pak. Saya iya. kan masih bisa lihat dengan mata kepala sendiri aja susah itu. Tapi kalau lihat dari izin yang dikirimkan teman itu betul izinnya. Tapi akhirnya sekarang dicek oleh ini teman yang dari Badan Hukum, itu palsu semua izinnya. Itu Aset hanya- kriptonya juga Aset tanpa izin ya? kriptonya juga sebetulnya kalau mau dibeli yang ini aset kriptonya dibelikan di bentuk di market itu dia nggak transparan sama kita. Apa yang dibelikan? Apakah Bitcoin, Ethereum atau apa? Saya juga orang trading, Pak. Tapi saya tahu kalau kita beli koin itu kan ada. Tapi uang member itu di mana dia beliin? Apakah dijadikan aset bentuk bergerak atau tidak bergerak, kita nggak tahu itu. Berarti dana ini berkomunikasi melalui Telegram. Ya, Telegram, grup WhatsApp grup, kemudian Bukan nggak pernah sama bos itu nggak pernah ketemu. sama Adam sendiri kita nggak pernah. Jadi selama ini ada komunikasi sama leader, sama kita punya kawasan community, ya sama ini aja grup aja. Mungkin Bu Lisya bisa tambahkan sedikit. Bu, kok kenapa nggak kan trader di Amerika ada juga? Kenapa Oh, iya. nggak ikut di Amerika, harus ikut di Indonesia? Oh, saya ikut juga. Saya masukin dana saya di Binance, tapi Binance ini kan aman. Kita walaupun masukin di Binance, tapi kan ini nggak ada hubungannya gitu dengan Indonesia. Ya, saya kira Oke, Bu ya. bisa tambahin. Siapa namanya, Bu? Nama saya Bu Lisya. Saya kebetulan juga member di sini dan saya mengikuti program koperasi. Nah, terus dari program koperasi itu kita dikasih ketentuan-ketentuan kayak harus sebagai member GLC dan anggota koperasi dan minimal kita ikut kayak pumping kemarin pumping dan penyataan modal itu 1 juta minimalnya sampai 50 juta dan sebelumnya itu bisa sampai 100 juta dan sekarang sampai 50 juta. Nah, kontraknya itu mulai 30 hari sampai 100 hari. Boleh 30 hari, boleh 60 hari, sampai 100 hari gitu kan. Dan maksimalnya 1 tahun bisa diperpanjang. SHU yang dijanjikan diberikan itu antara 0,1% sampai 1% per hari. Nah, terus keuntungannya itu ditransfer pada hari ke-31. Kadang ada juga yang 10 hari udah ditransfer kan tergantung kontrak itu. Nah, terus modal dikembalikan saat kontrak berakhir. Gitu kan. Ini saya bawa gininya dan ditransfernya harus ke sini untuk penyertaan. Bisa. Koperasi Godcoin punya ini. Itu sarapannya kemarin. Terus, Bu. Udah? Terus. Nah, untuk ada juga kan syarat-syarat dan ketentuannya itu ada segini, itu harus sudah menjadi anggota koperasi, berlaku untuk satu pemilik akun GLC itu 1 KTP dan lain-lain ini ada semua. Nah, terus ada juga nanti ada juga programnya pumping charity yang kemarin itu disuruh tutup sama OJK kan. Pumping mania ya. Sudah ini terus itu Lagi selanjutnya barangin dulu.
Nah, untuk yang ini ada kan jenis-jenis kontraknya. Untuk yang kontrak 3 bulan pertama mendapatkan 0,1 sampai 1% per hari. 3 bulan kedua untuk yang kontrak 1 tahun ini. Ada kan yang untuk 1 tahun. Ini bulan kedua mendapatkan 0,1% sampai 0,5% per hari. Terus 3 bulan ketiga mendapatkan 0,1% sampai 0,3% per hari. Terus 3 bulan keempat mendapatkan 0,1% sampai 0,2% per hari. Nah, ini kan ada simulasi-simulasinya juga. Lengkap, ini kan promonya kemarin-kemarin itu. Nah, Nanti itu kan ada fotokopiannya kan? Iya. Minta ya nanti ya. ya saya sekalian nanti ya. Jadi program-programnya itu dibungkus sedemikian rupa. Iya. Nah, kemarin per tanggal kalau kurang lebih itu Januari akhir kan OJK itu mengirimkan surat untuk ditutup, tetapi kan kita harusnya udah tutup nih. Habis. Tapi dari pihak Ballpoint itu masih mengadakan program-program lagi berlanjut ya. Ditransferkan ke perdagangan. Kan dulunya dia bilang kalau rekening itu dibekukan, gimana nggak bisa keluarin uang. Nah, tetapi kenapa masih bisa menerima? Mengeluarkannya nggak bisa, dan akhirnya kita dikasih USDG yang nggak berharga kan, Uang nggak kita ada itu rupiahnya. disalurkan ke sektor lain, sektor tembakau, Tapi sektor kita ini. tetap tukar uang gitu kan ke rekening ini ya. Setelah dia ngeluarin pengumuman itu. Iya, masih ini ada programnya ini tetap bisa 5% kebalik mengeluarkan nggak bisa. 5% Berdalih dibekukan oleh OJK. Ya, karena ditutup gitu kan. Kita harus hati-hati sekarang transaksi bla bla bla, tapi masih menerima dia. Alasannya ke kita gitu, karena ditutup kita nggak trading, jadi nggak ada Trading, profit. nggak ada Tapi uang kita dipakai ke sektor lain, itu yang nggak fair kan? Terus Jadi ya, Ah, ini dia kerugiannya berapa? program-programnya. Informasikan mana Nanti bisa sertifikatnya ada di mana? Kerugiannya berapa? kerugian tubuh Saya total atas nama saya itu sekitar 180-an. Tapi pernah nggak dapat? Dapat dari bunganya itu berapa? Dari Bunga ya? Dulu berapa ya? Dulu kan saya pertama ikut 5 juta, kayak gitu, lama karena 30 hari. Gitu. Akhirnya dapat modal. Saya Balik pinjam. modal? Pinjam. Januari saya masukin 50 juta karena uang pinjam. Udah nggak tahu. Udah kena Pokoknya Bilang intinya dah. member ini dia uji coba dulu Uji dengan coba, kecil, kita dapat kan- akhirnya seperti saya nih. Nah, kita Iya. tergiur kan? Katanya orang bodoh punya uang tapi dibodohin sama orang pintar yang punya Artinya dipanggil punya gitu ilmu. dulu awalnya Bu. Itu penipu itu. karena kan kita kondisi seperti ini ya, kita coba 5 juta pulang uangnya kan gitu kan selama 3 bulan. Kita Tertarik lah jadinya. Tarik lah jadinya, saya mau Invest lebih pinjam gede lagi. gitu. harapannya apa Bu terkait laporan ini? kita Nah, menuntut harapan kami itu kita menuntut uang kami, modalnya aja kembali. modal aja Kembali. soalnya banyak yang sudah berintai Iya, ada juga yang sudah jadi korban. membadai aset yang udah jadi korban mengantuk diri Ini semua uang. Ada yang gantung diri Bu? Ada, sudah dibuat di Jawa. ada sudah di Subang habis nggak tahu itu betul Karena sama seperti saya Ditagih minjam tagih dia, bank. kan minjam uang, jadinya kan ditagih Ini terus. sumber modal Ibu ini dari modal Sumpah. dingin atau modal dari Panas. kredit atau modal apa? Manual panas Kredit kan saya tadi udah bilang kan nyoba-nyoba saya dulu terus tuh saya Adam minjam itu dulu. dia tahu memanfaatkan situasi. Iya. Ini kan pandemik, semua orang kan membutuhkan. Iya. Daripada uang ditaruh di bank kan bunganya kecil. Lebih baik ya saya investkan di sini. Tapi dari awalnya dikasih ini betul dikasih Iya. iming-iming. Lama-lama dia mulai pikirannya mulai licik nih. Ini uang saya nggak mau kembaliin, udah masuk ke kantong saya nih. Mau saya apain nih? Nah itu dia putar otak. Tapi kita diiming-imingin 6 bulan. Ya sabar kayak seperti yang robot yang lain kan sabar, Iya. sabar memberku. Sabarnya sampai di bas mana? Perut kita nggak sabar. Alibinya korban jangan dikutip, penegakan hukumnya yang dikencengin. Oke. Ya jadinya member ini tidak bisa sabar lagi. Ya kan? Ada yang sabar tuh mungkin yang sudah ikut lama, yang sudah mendapatkan bagian kembali modalnya mungkin dia nggak. Tapi kita yang masih baru ini, saya baru join 3 bulan, udah disikat begini kan kesel ya uang kita. Nyarinya dengan keringat darah itu nyari 2 juta itu. Iya. Maksudnya gitu. Jadi nggak fair. Sebetulnya Adam nih kalau dia bermusyawarah aja sama kita, ngomong di Bali secara transparan, member uangnya sekarang ditrainingkan ini loh digitalnya. Bitcoinnya kita beli berapa koin.
Ya kita tahu sekarang Bitcoin kan turun naik ya. Nah, Ethereum berapa? Koin-koin yang top ini uang yang ibu-ibu gitu kan transparan, kita enak ya. Nanti kita sambil bisa menunggu dengan tenang. Kalau ini kan enggak. Kalau tiap kali kita ngomong sama manajemennya, waduh, nanti tergantung Pak Adam. Berarti kalau kita ngomong gini, jadi apa itu jadi manajer? Semuanya tergantung Pak Adam. Jadi Adam ini intinya, Adam ini sekarang ini dia harus dituntut baik dari segi hukum. Kalau dia dinyatakan bersalah dari segi tindak penipuan, ya harus dimasukin penjara minimal 10 tahun itu. Ya kan itu OJK udah katakan loh 10 tahun loh kalau nggak ditutup nih koperasi. Nah kalau pemain ketahuan memang ada uang member yang digelapkan, digugat perdata supaya jual asetnya. Dia ada kapal pinisi, ada villa, ada baru beli tanah di Sanur berapa hektar itu saya dengar dari Karyana. Kemudian juga dia ada mobil yang ini, kemudian dia ada villa. Semua itu bisa diambil, dibagikan ke semua member-member yang sudah jual aset, diprioritaskan dulu. Baru yang kita yang uang dingin ini. Saya kira tuntutannya begitu. Fair. Kalau nggak, dia berkeliaran lagi, dia akan mencari korban lagi dengan membuka perusahaan lain lagi nanti. Jadi tujuan kita untuk membuka ini, proses ini supaya menghentikan kegiatan ilegalnya dia, tidak ada korban-korban lain. Tapi itu nanti pengacara yang ngomong, itu pakai statement pengacara aja ya. Saya kira Nggak bisa loh istilah kayak dia nyari-nyari orang tuh apa istilah? sekarang pun dia di daerah masih tenang nih. Di Jambi masih cari jaringan, di Medan masih cari jaringan, di sini aja masih udah pada ini. Member-member lama tuh ada kemungkinan mereka menerima keuntungan lebih besar gitu karena Member lama itu sudah dapat ininya balik modal Pak, yang bahkan dikasih mobil lagi sama dia, dikasih operasional. Ya saya dapat video juga tahun yang lalu di Medan juga, dia punya leader ini udah apa namanya demonstrasi, tutup dia punya ininya, terus disandra semua operasionalnya. Ada akhirnya turun tangan, ini selesai, tapi diangkat jadi CEO orang yang demo ini sekarang di Medan. Itu Pak Ilham namanya, saya kenal. Iya. Agak cukup segitu. Iya. Sisanya Pak pengacara nanti. Baik. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak. Ya. Kapan balik ke Amerika? Sedikit dari kita ya, closing statement. Oke, jadi Foto kan tadi sudah di Polda. Ya, sudah. Kita pakai di Polda aja. ya itu aja dipakai. Jadi begini ya, tambahan dari kita ya selaku lawyer bahwa kita itu sesungguhnya dari tanggal 31 Maret 2022 ini telah menyampaikan somasi. Jadi kita sudah mengirimkan teguran hukum kepada saudara Adam, Koperasi, dan PT Savelon itu ya. Akan tetapi tidak pernah ada tanggapan atas somasi kita, ya, tidak pernah ada tanggapan. Lalu kemudian di tanggal 8 April 2022, sesungguhnya kita sudah buat laporan ini, ya, di Polda Bali. Kenapa pilihan kita Polda Bali? Karena kita melihat ada 2 kabupaten kota yang digunakan, yaitu ada di Gianyar, Sabe, ya, dan ada di Jalan Nangka. Maka pilihan kita adalah Polda Bali. Tetapi ada juga yang melaporkan di Polresta, ya, karena dia itu adalah merasa dirugikan atas kegiatannya yang ada di Jalan Nangka. Cuman kan kami sangat sayangkan kenapa kok lebih cepat ini Polresta bergerak daripada Polda Bali. Padahal laporan kita itu adalah lebih dulu loh, 8 April. Kalau nggak salah orang itu melapor sehari setelah laporan kita ini, ya, itu sangat kita sayangkan ya. Tetapi yang jelas ini sudah ditangkap orangnya atau sudah dilakukan penyitaan tempat kan itu ya. Nah, ya. Jadi sudah di apa namanya? Di online ya, di polis lain ya, di polis lain ya, tempatnya di Jalan Nangka. Semoga Polda Bali juga adalah mengatensi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Polresta. Kan itu harapan kita ya. Nah, lalu kemudian pada hari ini juga, di samping 8 April kita sudah membuat laporan, hari ini juga kita mengadvokasi 86 orang member yang merasa dirinya dirugikan, yang sangat variatif dari sisi ekonomi, sangat variatif. Jadi ada yang sangat-sangat tidak mampu, ada yang menggadaikan mobilnya, ada yang menggadaikan tanahnya, jadi ada yang menggadaikan usahanya untuk ingin mengikuti program ini ya. Dan pada akhirnya adalah juga tidak bisa
kembalikan uangnya. Gitu. Sebelum ini ditutup ya, sesungguhnya ada satu klasifikasi dia buat sebelum ini ditutup, pasca dipanggil oleh OJK, pasca dipanggil loh ya, karena OJK telah menyatakan bahwa ini entitas ilegal. Sudah disampaikan oleh waspada investasi yang dikoordinir oleh OJK, disebut sebagai entitas investasi ilegal. Dari sana itu dia kemudian membuat 2 klasifikasi member ini. Yang masih mau lanjut, ayo lanjut silahkan, tetapi dengan ada konsekuensi menandatangani surat pernyataan beresiko tinggi. Ada satu itu. Yang kedua, yang menyatakan tidak ikut juga sudah menandatangani pernyataan yang akan dikembalikan uangnya 1 bulan kemudian, karena pernyataan itu dibuat per tanggal 3 Maret 2022 sehingga seharusnya sudah dikembalikan per tanggal 3 April 2022. Tetapi itu tidak pernah dikembalikan. Jadi bagi member-member yang sudah membuat pernyataan tidak ikut ini ya. Pertanyaan berikutnya, kalau dia yang masih ikut melanjutkan membuat pernyataan beresiko tinggi itu, dia ambil, maka dia itu mau membuat itu kan. Pertanyaannya adalah ini beresiko tinggi ini benar rugi apa tidak? Kan begitu kan pertanyaan. Karena jangan sampai dia itu adalah sudah kita membuat pernyataan beresiko tinggi, lalu kemudian dia itu dibawa kemana-mana uangnya, tidak pernah dipertanggungjawabkan. Kalaupun kalah, barangkali ini member-member ini nggak ada masalah. Kalaupun ini ditradingkan lalu kemudian rugi kan, tidak masalah. Tapi kan dia tidak pernah mempertanggungjawabkan itu, selalu mengatakan aman uang bapak ibu, jangan dulu lapor polisi, jangan percayakan kepada kami, berikan kami waktu 6 bulan, gitu ya. Itu kira-kira sehingga inilah yang menyebabkan para member ini gelisah, galau ya, lalu kemudian menunjuk kami selaku pendamping hukumnya dalam rangka untuk membuat laporan ini. Nah, di samping hari ini juga sudah membuat laporan, tanggal 8 April juga sudah kita buat laporan. Lalu kemudian pada hari ini juga, pada hari yang bersamaan hari ini kita juga memohon perlindungan hukum kepada Pak Kapolda. Surat sudah kita ajukan ya. Jadi surat sudah kita ajukan. Jadi untuk memohon perlindungan hukum, ya mungkin nanti saya akan kasih satu kopinya lah ya. Perlindungan hukum atas satu kegiatan ilegal investasi ini untuk bisa diatensi secara serius. Kalau memungkinkan nanti, kan begitu, kalau memungkinkan nanti bahwa jika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, pertanyaannya kekuatan hukum tetap itu kan bisa saja dimediasi oleh Polda, kan begitu ya. Nah, kalau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, para member ini adalah ingin uangnya kembali. Nah, kan begitu kan? Nah, lalu kalau ini berlanjut, tentu perlindungan hukum para member ini akan tidak di Polda Bali lagi. Pasti kita meminta perlindungan hukum ke peradilan agar nanti isi putusannya bahwa seluruh uang member ini dikembalikan ke para member-member ini. Jadi langkah utama kita saat ini adalah minta perlindungan hukum kepada Pak Kapolda agar supaya jika nanti terhadap uang ini dapat disita atau dan lain sebagainya, lalu kemudian bisa dikembalikan kepada para member. Itu sih keinginan harapan daripada para member ini ya. Dan yang terpenting adalah, yang paling penting secara hukum, negara kita adalah negara hukum, adalah agar supaya proses hukum ini berjalan dengan baik, benar, tidak ada intervensi dari siapa. Itu jadi harapan daripada para member ini ya. Itu kira-kira teman-temannya. Yang dilaporkan, jadi kita melaporkan ada 5 subjek hukum ya. Ada 5 subjek hukum yang kita laporkan. Satu adalah PT Gold Coin Savelon International. Mungkin nanti rekan-rekan bisa dilihat di perlindungan hukum kita ya. PT Gold Coin Savelon International itu satu, tentu direkturnya ya. PT Bali Token Global International 2, PT Segara International Development 3, Koperasi Konsumen Keluarga Gold Coin 4, dan si Rizky Adam sendiri satu ada 5. Karena inilah si Rizky Adam inilah yang selalu mengiming-imingi, selalu mengatakan menenangkan daripada para member ini. Jadi kita laporkan 5 subjek hukum, 4 berupa badan hukum, 1 berupa subjek hukum orang. Jadi kita laporkan 5 orang ini ya. Untuk total kerugian para pelapor tadi, kalau dari pelapor ini total orang. kerugiannya jadi sebesar, gimana kita ya, di sini ada rasanya Dari 88 di sini, orang ya. di sini sudah ada, iya, 85. 4 miliar 68 Dari jumlah dari jumlah 86 orang itu ya.
Rinciannya per orang berapa? Per orang ada rinciannya. Per orang ada Dari rinciannya. berapa sampai berapa, Kak? Kisarannya yang ada 110 terbesar ya, sampai 10 juta. Kisaran 10 sampai 100 lah ya. Nah, kisarannya ya, dari 86 orang itu. Masih ada korban yang belum ikut gabung? Masih banyak sekali. Masih di sini kelihatan para member ini ada satu pro kontra kelihatan ya. Jadi yang pro itu ya saya maksud adalah tidak mau melaporkan. Karena Ya, masih karena masih sangat berharap kepada Tadi ada 3.500 member. Nah, dia itu tahu. Di Bali itu sekarang ada 3.500 member. Bali ya. Di Bali saja. 3.500 member yang sekarang baru mau membuat laporan polisi ini baru 86 orang. Tetapi masih ada orang-orang lain sesungguhnya menghubungi kami ya. Tapi karena belum bisa datang ke kantor, maka kami tidak bisa lakukan karena kami bertindak untuk dan atas nama itu berdasarkan surat kuasa kan itu ya. Iya. Nah, jadi kami belum bisa dia nelpon, Pak saya mau ikut, Pak saya mau ikut lapor lah. Karena dia belum datang, belum membuat semacam pernyataan dan surat kuasa sehingga kami tidak bisa ikutkan dalam persoalan ini ya. 3.500 dan saat ini baru 86 orang yang melakukan laporan. Masih banyak yang berharap mendapat uangnya kembali. Masih banyak berharap, masih banyak barangkali tidak ada waktu untuk datang ya untuk itu. Berarti kalau bisa diperkirakan dari 6.000 berarti Pak ya? 3.500. 3.000 berarti 388 tepatnya sekarang. puluhan miliar berarti kira-kira kerugian. Boy, kalau duitnya saya ini informasi barangkali itu duitnya 77 miliar. Nah, itu untuk di Bali. Yang kita tahu, ini ada nih informasi yang saya dapatkan ya dari orang yang paham tentang trading ini. Duitnya sekarang ada konon di walletnya Adam ini konon ya diduga oleh orang yang menyampaikan informasi itu ke saya. Jadi ada berapa wallet dia di dalam aset digital ini? Ada sekitar 70 sampai 80 miliar katanya tersimpan uangnya di sana. Nah, di aset digital. Itu kira-kira rekan-rekan, jadi semoga bisa dibantu untuk selalu mengupdate berita ini sehingga barangkali bisa diberikan atensi sangat serius lah ya oleh kepolisian. Itu sih harapan kita ya. Artinya bisa ditambahkan bahwa surat perlindungan hukum ini Ya. ada kaitannya dengan apakah kemarin itu kan oknum menteri juga ikut mempromosikan ini, apakah takut ada backingin gitu? Ya kalau kita melihat ada semacam seminar dibuat ya, ada semacam seminar di Nusa Dua yang kita dapat informasi dari para member ini ya. Blockchain. Itu adalah seminar blockchain. Barangkali saya juga kurang tahu ya. Jadi barangkali karena itu adalah seminar blockchain yang adalah memang tidak ada relevansinya, tidak ada hubungannya dengan PT-PT dan koperasi ini, sehingga apakah dia itu coba si Rizky Adam ini adalah menyelubungkan ini sehingga Pak Menteri mau datang kan itu ya. Kan begitu kan? Karena hanya adalah tidak pernah menyampaikan tentang kegiatan koperasi dan PT ini, tetapi adalah mengedepankan tentang blockchain itu. Karena blockchain itu kan semacam pelajaran kan itu ya. Jadi orang untuk bisa trading itu. Kan begitu ya? Mungkin dia bisa menjelaskan lebih gini tentang blockchain. Lihat dari laporan korban ini berarti ada dua kelompok yang melapor ke Polda dan ke Polresta. Iya. Jadi ada 2 orang yang Kalau di melapor. Polresta berapa orang? Yang ke Polresta yang saya tahu ada lebih dari 2 orang barangkali ya. Berarti Jadi bukan kelompok dari sini. bukan kelompok tapi sempat koordinasi dengan kita. Nah, sempat telepon saya karena dia nelpon saya, Ibu sudah lapor nggak? Bapak sudah lapor nggak? Sudah di Polda. Oh saya sekarang mau lapor juga karena itu keesokan harinya. Nah, kita lapor tanggal 8, mungkin dia tanggal 9. Cuman kan kok Polresta lebih cepat ini gitu loh. Nah, mengambil langkah tindakan ini kan. Oke, masih ada lagi teman-teman? Pas ya? Ya itu kira-kira. Jadi kita berharap ini Bang, supaya secepatnya ini Ada gini satu, apa namanya? Ah ya. Bu Dewi ada gini satu perlindungan hukum, kasih teman-teman satu yang tidak ada yang apa? di fotonya Bang. Oke. Kasih yang gini ya satu, yang sudah ada ini. Baik, itu tadi penjelasan dari para korban dan juga kuasa hukum Sudah pesen makan. mengenai Nggak makan sampean? dugaan investasi ilegal yang dilakukan PT
Goldcoin Surveillance International Kalau ada fotokopi kita minta satu-satu nanti kita yang beroperasi di kantornya di Jalan Nangka menggunakan koperasi Goldcoin, koperasi keluarga Goldcoin. 4,7 miliar. Disebutkan korban menyetor dana dan akan mendapat iming-iming keuntungan hingga hadiah mobil, namun karena OJK menetapkan investasi tersebut ilegal berupa perdagangan kripto, maka modal mereka tidak kembali sehingga memilih melapor ke Polda Bali. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.